Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Action, Tara. Mulai. Banyak cewek ngomong ke banyak cowok lah, apa. Chandra Wijaya dan juga Dian Rahmat. Jadi saat ini aku tuh excited nian karena Dian Rahmat dan juga Chandra ini memang jadwal mainnya itu padat. Jadi makanya alhamdulillah hari ini ketemu jadwalnya dan aku pengen banyak berbincang-bincang seputar poli dan seputar prestasi dari Chandra dengan Dian ini. Sebelum kita banyak bincang, alangkah lebih baiknya kita perkenalan Kudai. Oke, perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya, berasal dari Kikim Selatan. Desa saya Desa Jagabaya. Jagabaya, Kikim Selatan. Nama saya Dian Rahmat, alamat Desa Sukamarga, Kecamatan Merapi Barat. Berarti Sandi, Kikim Selatan dan Merapi Barat bersatu di poli, di olahraga bola poli ya. Untuk Chandra dan Dian nih, ngapa menginginkan olahraga bola poli ketimbang olahraga lainnya? Apa alasannya sangkan aku nak bola poli nian itu? Coba dari Dian dulu. Jadi sebenarnya bola poli itu kak olahraga yang bermasyarakat. Di setiap kampung-kampung itu dapat ditemui bola poli. Makanya dulu tertarik. Sebenarnya kalau pengen olahraga tuh bola kaki sebenarnya. Karena kan kapan nonton di rumah dulu tuh sering nonton bola kaki. Ya. Tapi bola kaki ini setelah nginak cuma belagu, jadi hilang file nggak jadi pemain bola kaki itu. Oh, keinginannya berkurang untuk Kurang. Karena ya kelihatannya tuh apa ya, norak lah, ribut-ribut kan, makanya pindah ke bola poli. Jadi setelah main bola poli itu mencandu kan. Nah, jadi setelah candu itu kan ya ingin berlatih, pengen bagus lah, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah itu kan sudah dapat capek gitu ya. Jadi latihan terus, kebetulan pula kan latihan tadi ketemu tempatnya itu. Dan sampai hari ini jadi nak bola poli terus ya. Poli. Karena memang bikin candu dan memang olahraga poli ini caknya bermasyarakat. Oke, kalau seandainya Chandra nggak pesangkan bola poli? Karena kak, kamu di dusun tuh kan, yang pilih main poli, aku di dusun tuh olahraga poli itu lalu dusun kan itu. Nah, pernah dulu tuh ya, kayak coba-coba main dulu bola plastik lah. Voli Plastik. Sama ini tuh di kelas 1 SMA, jalan hobi nonton, di main sore kan, di dusun tuh, jalan nonton coba apa sih nak main, dusir lah, ini apa? Jemur, main petang tadi senior tadi kan, gila apa belum pacaknya main, jadi balik lagi jadi pikir sampai rumah tadi, jadi lah ikut lah sama di SMA tadi kan, Termotivasi ya. motivasi dengan omongan dia tadi. Itu benar ngomong situ maju kita apa masih kita baca kan nah ikut terus nah itu rame di dusun juga cukup kali main poli kan 6 kali tampil itu rame di dusun tuh lah lawan di dusun tuh lah kak sakit hati tadi kan setelah dipikir lah main lagi wajar ini berarti ini ngajung baca dulu kayak ini nah sampai main lagi main poli terus kan Di diri kita tuh memang lah ada pengen poli tadi kan, tapi karena berawal dari Sandi dibully ataupun diomongi kalau kita tuh dipacak, jadi akhirnya buktikan kalau kita tuh memang jiwanya di sini dan akhirnya memang pacak. Sekarang juga kan lah terbukti dari mungkin banyaknya prestasi-prestasi lah yang didapatkan sampai ini. Oke, berarti itu alasannya tadi ngapa sangkan poli yang diminati bukan olahraga lain. Dan Dian dan juga Chandra nih jam terbangnya lah banyak. Apa sih yang ngajari kamu sampai kamu memang benar-benar pacak sampai sekarang? Ya bercanda ini. Bercanda. oke kalau aku kak pertama kali ngajar aku mengantuk sama Kak Nur Bang Anto dengan Kanur. Hanya main aku melatih. Oh, berarti. paspor pro kan paspor pro 2019 Oh, berarti Chandra ini pernah ikut Porpro. Poli pasir tadi Poli pasir dari tahun 2019 Oke. Jadi itu yang melatih Chandra sampai memang benar-benar pacak pertama kali ya. Kalau sana untuk dia? Kalau aku enggak sebenarnya ya banyak loh pelatih itu. Tapi kalau yang suka punya itu Kak Nexi. Lexi. Karena waktu itu ingat kan
waktu itu sebelum masuk STM aku nih diajak di dusun main DKT. Oke. Jadi di DKT ini kan ribang deh namanya main peta kan, mengandung ikut gitu nih, duduklah di jadi wasit karena kita paling kecil kan jadi wasit, itulah wasit. Nah aku tuh negur koneksi karena waktu itu aku nak masuk sekolah kelas 1 STM SMK, aku tahu kalau di sekolah ini apa guru, jadi kita guru halaman. Nah di posisi itu mungkin koneksi nggak tahu sama aku kan. Nah pas jadi wasit dulu tuh apa dia ngomongan galak jadi main dia ngomongan. Yo kak, kata gue, udah latihan aja udah jadi main. Kebetulan kan STM waktu itu memang latihannya sama koneksi. Jadi ya dengan koneksi aku berlatih sampai alhamdulillah sampai mate. Berarti dilatih oleh koneksi ini yang memang ngajar ke poli dari awal dari awalnya sampai pajak sekarang. Apalagi Dian dengan Chandra ini lah main ke jam terbangnya lah jauh dan juga kemana-mana tuh lah dapatkan mungkin medali ataupun piala segala macam. Kalau seandainya kita kina mungkin lah penuh di rumah saking banyaknya kan. Maksud aku di sini boleh kita memotivasi yang lain ataupun yang nonton ini apa saja sih yang pernah didapat selama ikut di olahraga bola voli ini dari dia. Kalau medali itu kejuaraan kan medali itu biasanya keluar itu kejuaraan resmi. Kejuaraan resmi kayak Porpro, Popda, Kejurda, USN, nah itu ada karena dia jenjang usia. Oke. Kalau aku alhamdulillah 2015 juara 3 poli pantai, poli duo kan. Pasangan aku kayak Heri Karang Dalam tuh. Oke. Itu poli plastik tadi. Poli pantai, poli pantai. Itu poli pantai iya, tadi. Ya? Karena kita Sumsel nih tidak katik pantai, jadi di Linggau itu dibuat. Tapi pastinya pasti pantai. Oh. Jadi balik ke 2017 aku juara, alhamdulillah juara 2 Porpro Poli Indoor. Porpro Poli Indoor juara 2. Waktu itu finalnya sama Muba. Coba. Nah kalau SMA SMK itu ada UDSN dulu. UDSN Sumsel aku juara 2. Oke. Balik ke Bengkulu, alhamdulillah Popda Bengkulu ikut kabupaten mana aku juara 1. Juara 1. Nah itu kayak bikin prestasi kalau yang resmi. Kalau prestasi yang lain yo banyak lah, ada lah tapi nggak usah disebutkan kan. Oh, itu berarti untuk yang kejuaraan resmi itu bawa nama kabupaten. Kabupaten pernah juga bawa nama Sumsel. Oke, berarti sudah masuk tingkat kabupaten dan provinsi berarti. Oke. Kalau seandainya yang resmi ya, kalau seandainya mungkin yang biasa-biasa atau itu mungkin tidak usah dijelaskan lagi karena terlalu banyak ya. Kalau seandainya untuk Chandra, aku gak tidak pernah apa prestasi dapat apa medali. Kadang aku bawa prop pernah aku startnya di 4 besar lah, juara 4 dari 2019 ke 2021. oh, berarti berturut-turut ikut Porprov dari 2019 sampai 2021. Banyak ini terus lupa. Ini saya di posisi 4. Oke. Berarti ya suatu kebanggaan kan sudah bawa nama kabupaten untuk kejuaraan itu kan di usia yang masih sangat-sangat dibilang masih muda kan. Sampai sejauh ini Dian dan Chandra ini berapa kali ikut di kejuaraan nasional mungkin dan sampai bawa harum nama baik Kabupaten Lahat. Nah sejauh ini mungkin feedback daripada kebanggaan kamu untuk Kabupaten Lahat, apa sih yang diberikan oleh Lahat untuk kalian itu pemain-pemain yang sudah mengharumkan nama baik Kabupaten Lahat? Jadi kalau itu masalah kompensasi itu, kalau di Porprov itu kan ada namanya uang saku. Nominalnya kan setiap tahun itu berubah-ubah kalau uang saku, jadi dapat jadi bagus. Tapi kalau masalah pekerjaan kayaknya masih belum ada niat belum ada cak mano dari pemerintah desa untuk memperkerjakan atlet yang berprestasi di Lahat ini. Karena aku lah ngalaminya kan, aku lah pernah bawa nama Sumsel, pernah bawa nama Lahat. Nyatanya ya aku kemarin itu sempat nganggur Pak. Alhamdulillah dulu setelah Porprov 2017 aku ditawari sama Kak Wawan, Kades Sulapanda. Nah, Kak Wawan tuh dia mengusahakan aku pegawai, alhamdulillah kita dapat pengalaman kerja Kak. Jadi setelah dapat pengalaman kerja itu untuk melangkah ke perusahaan lain itu alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah udah bekerja juga.
kabupaten sendiri atau Belum pemerintah ada. kabupaten itu belum mengusahakan feedback lah ya, feedback dari kabupaten untuk pemain-pemain yang sudah membanggakan nama kabupaten. Itu yang kurang daripada kabupaten kita sendiri. Semoga juga melalui wadah ini semoga bisa lebih berpikir lagi, karena atlet-atlet ini bukan mudah kan, bukan mudah, dan harusnya memang ini tuh harus jadi ajang bahwasannya kabupaten itu juga harus memberikan kompensasi ataupun apapun untuk atlet-atlet yang sudah membanggakan tadi. Jadi harapannya tuh Kak, kalau aku nih berharap tuh kayak sama Kabupaten Lahat, atlet yang berprestasi itu tolong dipekerjakan. Karena ngapa? Kalau dipekerjakan, atlet-atlet yang baru nak muncul itu di berlomba-lombanya bukan sekedar untuk berprestasi, ya tujuannya untuk kerja. Karena ngapa? Ya aku kayak dulu kalau tak kenal sama Kak Wawan, aku terlenanya ya main poli, tidak pegawai. Karena tahu dewek lah kan kita susah untuk kerja. Itu harapan aku. Oke, berarti untuk Lahat tuh pemerintah kabupaten itu harus memperhatikan lagi atlet-atlet itu, karena benar kata Dian tadi, kalau seandainya ada feedback yang diberikan oleh Kabupaten Lahat, jadi generasi muda, atlet-atlet generasi muda itu bermunculan dan berlomba-lomba ingin jadi atlet, karena memang Kabupaten Lahat nih menyediakan wadah dan memberikan mungkin pekerjaan ataupun sebagainya untuk atlet-atlet tadi yang berprestasi. Benar. Untuk Chandra, itu apa sih harapan dari atlet-atlet ini yang diinginkan dari pemerintah kabupaten? Kalau dari Chandra? Aku setuju dengan pendapatnya Dian tadi tentang prestasi atlet itu dikerjakan. Kalau kami di Kim tuh nggak susah. Kalau di daerah Merapi kan banyak tambangan. Kalau di Kim kan susah, perusahaannya paling sawit kan. Susah. Nak nak melamar pegawai itu. Dari Dian maupun Chandra, yang pasti karena atlet ini berjuang untuk Kabupaten Lahat, tapi kita tidak dibarengi dengan pemberian ataupun kompensasi segala macam dari kabupaten. Nah, itu yang mungkin atlet-atlet ini agak kendor. Jadi harusnya tadi banyak atlet-atlet yang bermunculan, jadi malah males karena memang tidak diperhatikan dari kabupaten sendiri kan. Tapi Kak, kalau masalah bonus, kalau Lahat dulu setiap atlet yang memiliki medali dari emas, perak, perunggu dia dapat bonus. Tapi kan itu berupa uang Kak. Kalau namanya uang ya sampai mana kan? Paling dikasih mau ngomong 5 juta, udah yang putus. Nah harapannya tuh jangan sekedar uang. Kalau bila perlu dipekerjakan. Berarti entah di bidang apa baik dia kan dipekerjakan lain gitu. Biar lebih diperhatikan lagi berarti kan. Oke, jadi kan dari Dian maupun Chandra di sini tadi kita lah banyak bahas masalah prestasi dan keinginan di perpolian atau segala macam. Tapi siapa sih yang menunjang prestasi kalian ini? Maksudnya kan tadi untuk pelatih kan lah udah dibahas, kalau misalnya yang melatih kamu tuh siapa. Nah sekarang mungkin lebih ke idola kalian tuh di poli, sampai siapa sih yang bisa memotivasi kamu sampai pacak jadi atlet nih di Kabupaten Lahat? Motivasi nih Kak. Ya, motivasi dan idola mungkin. Kalau motivasi sama idola, aku idola lah. Berarti mengidolakan Dian Rahmat. Diam-diam mau pernah disampaikan. Ya, di depan mata. Oh, berarti untuk idola tadi ya, idola itu Dian Rahmat. Berarti Dian Rahmat itu selain jadi idola Chandra, tapi memotivasi Chandra juga kan. Oke, kalau untuk Dian sendiri, atau mengidolakan Chandra atau gym lain nih? Amin ya ading kita. Karena ading nih lagi dia nurut, insya Allah ya sama-sama belajar sama-sama. Siap. Intinya nurut baik, disiplin. Namanya belajar tuh di akhir. Jadi terus belajar lagi kita jalan. Motivasi mah itulah boleh.
Kalau kita main keluar ada lagi pacuan gitu ya bermotivasi lagi, jangan sekedar dengan aku banyak kalau nak motivasi kan, apalagi kalau lebih bagus lagi kiblatnya ke pemain nasional. Iya. Sebenarnya Kak, aku termotivasi itu sama pemain Proliga dulu, pemain lama lah. Dia tuh pemain Bali, namanya itu Rudi Tirtana. Rudi Tirtana. Nah, aku sangkan mengidolakan Rudi Karena dulu tuh kan kita susah dulu Kak. Aku dulu sering nonton YouTube. Kalau waktu sekolah tuh kan ada jam luar tuh aku sering warnet nonton YouTube Rudi Tirtana. Dia tuh mana sambarannya cepat, speed langkahnya bagus, ngotot mainnya juga luar biasa bagus. Makanya aku seneng sama Rudi Tirtana tuh di era dia. Nah, makanya pas pula kan aku latihan pula ketemu dengan Koneksi, dengan kata-kata motivasi Koneksi itu sama kata kami itu, kata bijaknya tuh lebih baik kabar latihan nangis darah daripada saat bertanding kabar nangis darah. Itulah yang membuat kita berpacuan. Itulah kalau nak pacuan lah. Berarti mengidolakan dan terinspirasi dari Rudi Tirtana dengan suntikan motivasi juga dari Koneksi. Oke, jadi tadi kalau dari Chandra mengidolakan Dian Rahmat dan Dian Rahmat tuh mengidolakan Rudi Tirtana. Nah, sekarang mungkin pertanyaan untuk Chandra nih. Jadi sekarang kan lagi gencar-gencar persiapan Porprov untuk di Kabupaten Lahat, karena Kabupaten Lahat itu menjadi tuan rumah di tahun 2023 dan kebetulan Chandra ini masih ikut berpartisipasi untuk yang tahun 2023 nih. Jadi apa sih persiapan yang sejauh ini yang sudah Chandra siapkan untuk ikut Porprov di tahun 2023? Kalau keseluruhan belum ada persiapan dari pelatih ke siapa kan, belum dari kabupaten kan, belum keluar siapa yang bawa Porprov tahun ini kan 2023. Kalau untuk aku Kak, untuk aku pribadi aku siap. Yang pertama tuh fisik Kak, latihan fisik. Karena mental tuh karena acuan pula dari Koneksi. Fisik itu mental itu terbuat dari fisik katanya. Jadi kalau fisik apa lemah, apa mental apa nggak ada. Oke, berarti yang sejauh ini yang dilakukan tuh latihan fisik. Terus untuk pribadi aku fisiknya paling jogging, main skipping, dan stretching ringan lah, manasan lah dikit. Berarti dari pribadi itu latihan fisik maupun latihan yang kecil-kecilan. Jadi didoakan juga Yan, semoga Chandra ini ya mengharumkan nama Kabupaten Lahat ya untuk yang diikuti nanti di tahun 2023. Jadi itu tadi persiapan yang mungkin disiapkan dari Chandra pribadi ya. Kalau seandainya dari Dian, itu mungkin kan banyak event-event yang diselenggarakan di kabupaten atau segala macam. Kalau Dian nih mempersiapkan diri, itu apa sih yang dipersiapkan? Karena yang sejauh ini aku pandang atau aku lihat, Dian ini salah satu pemain yang ditakuti dari tim-tim lain gitu. Karena setiap ada event-event itu paling ditakuti itu Dian. Apa sih yang disiapkan oleh Dian sendiri? Udah beres. Kalau aku kan Kak, dasar kan lah dapat. Jadi kalau dasar lah dapat tuh paling aku jadi ringan lah. Jadi paling jaga stamina daya tahan tubuh itu Kak. Karena apa? Kalau untuk latihan lagi itu perasa sedikit agak berat. Faktor ya yang pertama kan kita ada kehidupan lain lah kayak pegawai, jadi agak susah lah, paling menyiapkan waktu di saat libur main sore itu Kak. Ya Kak, turun Roma untuk main Kak. Karena aku Kak, kalau untuk akhir-akhir ini kan aku kan cedera kalau kata jenuh hamstring, cedera paha sampai pinggang, pengencangan otot. Jadi kemungkinan untuk latihan tuh agak terasa sakit. Jadi selama cedera nih aku vakum, berat badan naik, jadi performa main bowling jadi kurang. Berarti sekarang agak berkurang jauh kurangnya Kak, karena cedera tadi. Kalau sembuh insya Allah kita lanjut lagi main. Dari tadi mungkin kita banyak bahas masalah
persiapan ataupun masalah prestasi. Nah sekarang mungkin dari Dian maupun Chandra, apa sih kesan dan pesan dari poli-poli ini, dan berikan motivasi untuk pemain-pemain yang baru ingin bermunculan gitu. Apa sih harapan kalian ke depan untuk pemain-pemain yang baru bermunculan ini? Untuk saya pribadi, motivasi untuk pemula, pesan saya untuk pemula pemain voli serta pemain lahan, motivasi saya jangan malas-malas latihan, terus berjuang untuk bersaing ke depannya. Oke, berarti itu motivasi yang diberikan oleh Chandra. Kalau dari Dian sendiri? Untuk motivasi nak adik-adik yang baru latihan, jangan patah semangat. Jangan patah semangat, giat berlatih. Ingat, lebih baik nangis darah saat berlatih daripada nangis darah saat bertanding. Oke, berarti sangat memotivasi. Jadi semoga kedepannya banyak pula pemain-pemain yang terinspirasi daripada Chandra maupun Dian ini ya. Jadi karena memang Chandra dengan Dian ini patut untuk dicontoh, karena memang sudah banyak prestasi, banyak pengalaman yang sudah didapatkan oleh mereka berdua ini. Jadi terima kasih untuk Chandra maupun Dian yang sah ini lah gala datang ke podcast hari ini. Jadi semoga kedepannya Pacak lebih menginspirasi pemain-pemain muda yang akan bermunculan ini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.